Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa nurul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga malam hari ini kita dapat bertemu kembali untuk melaksanakan kajian kita sebagaimana biasa. Sholawat beriring salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat kepada beliau, kita ini termasuk salah satu di antara umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan hormati tuan-tuan guru, para ustadz, ustazah, muallim, muallimah, para jamaah, bapak, ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam hari ini kita melanjutkan kajian kita seperti biasa, yaitu membahas kajian tauhid dengan membaca kitab Sirajul Huda. Dan pada pembahasan kita yang terakhir, kita sudah menyelesaikan daripada pembahasan sifat-sifat maknawiyah. Ya, sudah tuntas kita membahas sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu ditutup dengan sifat-sifat maknawiyah. Malam ini kita akan melanjutkan daripada sifat mustahil. Ya, memang kitab Ummul Barohin ini sedikit berbeda dengan kitab tauhid pada umumnya. Kalau kitab tauhid pada umumnya begitu membahas sifat wajib langsung disebut sifat mustahilnya. Nah, ini sifat wajib aja dulu dibahas semuanya. Baru setelah itu sifat mustahil dibahas secara tersendiri. Nah, dua-duanya bagus. Ya, adapun kitab-kitab tauhid yang lain secara umum membahas sifat wajib langsung dibahas sifat mustahilnya. Kenapa? Untuk memudahkan orang awam yang baru belajar ilmu tauhid. Nah, kita kan bukan orang awam lagi ya kan, insya Allah. Makanya wajib dulu yang dibahas, mustahil baru harus, ya, yaitu sifat jaiz. Sekarang halaman 19. Yang di tengah sudah ketemu. Yang di Latin halaman berapa, Ustaz? Halaman 64. Tadi dari jam 6 di Medan hujan, ya, sampai sekarang hujan. Ya. Di sini baru hujan ya, Mbak Isa ya. Tadi saya mikir nih rame ada yang datang apa enggak nih? Rupanya sama juga yang datang kan gitu kan. Luar biasa ya. Baik. Cuma inilah cocok memang kondisi cuaca mendukung. Ngaji tauhid makin nyenyak lah tidur ini. Ya, dingin, sejuk. Sudah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya mujibas sa'ilin. Wa mimma yastahilu fi haqqihi ta'ala 20 sifat. Dan setengah daripada barang yang mustahil pada zat Allah Ta'ala itu 20 sifat. Maka telah engkau ketahui bahwasanya keadaannya segala yang mustahil 20 sifat, lawan bagi yang wajib 20 itu sekaliannya sifat.
Sifat wajib sudah kita ketahui ada 20 sifat. Maka lawan daripada sifat wajib yaitu sifat mustahil 20 sifat juga. Ya, tapi ya ingat pembahasan yang lalu-lalu yang sudah-sudah, sifat wajib bagi Allah ada 20 sifat, bukan berarti sifat Allah yang wajib itu hanya terbatas 20 itu saja, tidak. Sifat-sifat Allah itu tidak terhingga. Sifat-sifat Allah itu tidak terbatas. Tapi hanya dengan mengetahui 20 sifat yang wajib itu dengan dalilnya, maka kita sudah dapat menggapai yang namanya ma'rifatullah. Jadi ada ma'rifatullah, ada ma'rifatillah. Kemarin sudah saya jelaskan sedikit. Ya, kalau dalam tauhid dinamakan dengan ma'rifatullah. Bagaimana ma'rifatullah itu? Mengetahui sifat-sifat wajib bagi Allah dan sifat mustahil dan jaiz bagi Allah beserta dengan dalilnya. Maka ma'rifatullah lah itu namanya. Nah, buah dari ma'rifatullah itu kita akan dapat yang namanya hakikat. Hakikat itulah yang disebut dengan ma'rifah billah. Jadi ma'rifah billah itu lebih tinggi makomnya, kedudukannya dari ma'rifatullah. Kita ini pun ma'rifatullah pun belum lagi mungkin, ya, belum lagi mungkin ma'rifatullah. Tapi dengan kita belajar, mengaji, ya semisal kitab Sirajul Huda ini, ya kita nazar, berpikir, mencari dalil-dalil daripada sifat-sifat Allah. Setelah kita dapatkan semuanya, maka dapatlah bagi kita ma'rifatullah. Tapi puncaknya, finisnya, akhirnya itu bukan ma'rifatullah, tapi akhir atau puncaknya adalah ma'rifatillah. Nah, orang nggak akan bisa sampai kepada maqamul hakikat, ya, yang disebut dengan ma'rifatillah kalau dia tidak mendahului dengan tangga ma'rifatullah. Jelas ya? Lalui dulu tangga ma'rifatullah, barulah kita dapat hakikat-hakikat. Itu yang disebut dengan ma'rifatillah. Kalau dalam dunia tasawuf, ya, maqamul hakikat-hakikat seperti itu disebut dengan ma'rifatillah. Kenapa sudah didapatnya? Karena dia sudah ma'rifatullah. Maka orang yang tidak belajar ilmu tauhid, maka dia tidak akan mendapat ma'rifatullah, apalagi ma'rifah billah. Jadi ini masih tangga awal ini kita nih, ya, belum sampai puncak. Jadi nanti jangan kita udah khatam kitab ini merasa kita udah sampai puncak, belum. Ini baru fondasi asal, fondasi awal yang kita lalui, yaitu ma'rifatullah. Pengamalannya itulah ma'rifah billah dan itulah puncak dari segala hakikat. Baik. Jadi sifat wajib ada 20, tapi bukan berarti bahwasanya sifat Allah hanya terbatas 20 saja. Kemarin sudah saya sampaikan, ada iman mujmal, ada iman mufassal. Iman mujmal itu apa? Mengiktikadkan, meyakini atau mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Wajib bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Dan mustahil Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan segala sifat kekurangan. Siapa yang mengiktikadkan seperti ini, walaupun dia misal tidak belajar sifat 20, sebenarnya sudah cukup imannya. Itu namanya iman mujmal. Tapi imannya belum sempurna. Karena kalau iman mau sempurna, harus menggabungkan antara iman mujmal dengan iman mufassal. Kalau iman mujmal itu tadi, kita nggak tahu sifat 20 secara detail. Tapi kita meyakini, mengiktikadkan, mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan mustahil Allah bersifat dengan sifat kekurangan. Ini dinamakan iman apa tadi? Mujmal. Ya, makanya nggak bisa kita pukul rata orang-orang yang awam itu.
oh itu kafir itu. Kenapa? Nggak ngaji sifat 20? Nggak bisa kita pukul rata seperti itu. Barangkali iman mereka iman mujmal, dan iman mujmal itu sah. Ya, iman mujmal itu sah, tapi belum sempurna. Kalau ingin iman yang sempurna, harus ada iman mujmal dan iman mufassal. Nah, iman mufassal itu sendiri apa? Mengiktifatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan 20 sifat-sifat wajib dan sifat jaiz dan mustahil beserta dengan dalil-dalilnya. Gitu. Itu namanya iman mufassal. Nah, jadi kita sekarang ini, kita kan ngaji tauhid, menguraikan dalil-dalil dalam ilmu tauhid. Kita uraikan sifat-sifat Allah beserta dalil-dalilnya. Nah, berarti kita sedang mengupayakan untuk mendapat yang namanya iman mufassal. Jadi kalau iman ingin sempurna, harus dua ini punya kita. Iman mujmal ada, iman mufassal juga ada, baru sempurna imannya. Tapi dengan iman mujmal saja pun sebenarnya sudah mencukupi. Hanya belum sempurnalah imannya. Baik ya. Tinggal kita pilih. Tinggal kita pilih. Kalau poning mengaji tauhid udah pilih ambil iman mujmal. Ya kan? Nah, tapi kalau mau poning-poning belajar tauhid, berarti kita mengambil ya berupaya mendapat iman yang sempurna dengan mengumpulkan iman mujmal dengan iman mufassal. Nah, baik. Jadi 20 sifat wajib, maka 20 juga sifat mustahilnya. Diperbuatkan atas qaul yang berkata dengan sabit ahwal, yang diperbuatkan dia atas qaul yang berkata dengan bahwasanya segala sesuatu itu atas 4 bahagi. Jadi 20 sifat wajib. Kalau kita memilih pendapat bahwa sifat wajib bagi Allah itu ada 20, berarti kita mengikuti pendapat yang menetapkan, yang mensabitkan asya itu 4. Masuk di dalamnya hal, ya, maujud, ma'dum, hal, amrun, i'tibari. Kalau kita ikut pendapat yang mengatakan asya itu ada 4, maujud, nanti ada penguraiannya. Maujud, ma'dum, hal, amrun i'tibari, maka sifat wajib bagi Allah itu ada 20. Tapi kalau kita memilih pendapat yang mengatakan al-asya itu 3 saja, maujud, ma'dum, amrun i'tibari, hal itu tidak ada, berarti sifat wajib hanya 13. Ya, dua-duanya itu ada. Ya, jadi nanti kalau kita ketemu kitab, ya kitab tauhid, di dalamnya membahas sifat wajib hanya 13 katanya. Jangan kita bilang lain kitab nih, aliran apa lah nih kira-kira. Ahlussunnah wal jamaah juga itu. Kalau sifat wajib hanya 13, berarti ini mengikuti pendapat yang mengatakan al-asya itu 3 saja. Maujud, ma'dum, amrun i'tibari. Hal tidak ada. Karena kan maknawiyah itu adalah hal. Jadi berdasarkan pendapat ini, ya, sifat nafsiyah wujud, ya, itu bukan hal. Kalau yang asya 4, wujud atau sifat nafsiyah yaitu wujud, memasukkan wujud sebagai hal, namanya hal nafsiyah. Nah, kalau al-asya itu 3, maujud, ma'dum, amrun i'tibari, maka sifat nafsiyah yaitu wujud itu adalah maujud, menggolongkannya sebagai maujud. Kenapa? Wujud itulah zat itu sendiri. Ya, gitu dia. Ya, baik. Jadi saya simpulkan sekali lagi. Dalam perkara menghitung sifat wajib bagi Allah ada 2 pendapat. Ya, pendapat yang pertama, sifat wajib bagi Allah ada 20 sifat. Memasukkan sifat-sifat maknawiyah ke dalamnya. Kalau kita ikut pendapat sifat wajib 20, ya, ada 20 sifat-sifat wajib bagi Allah, berarti kita ikut pendapat yang mengatakan al-asya itu 4. Maujud, ma'dum, hal, amrun, i'tibari. Nah,
Ada juga yang mengatakan sifat wajib bagi Allah tidak 20 tapi 13, nggak sampai 20. Kenapa? Karena menurut pendapat ini al-asya itu 3 aja. Hal itu nggak ada. Ya, hal itu mustahil katanya. Nah, maujud, makdum, amrun, iktibari. Nah, dua-duanya boleh. Jadi mana yang muktamad? Kalau ditanya mana pendapat yang paling kuat, pendapat yang mengatakan al-asya itu 3. Maujud, ma'dum, amrun iktibari. Sebenarnya yang muktamad itu membahas sifat Allah 13, bukan 20. Tapi di mana-mana kita mengaji tauhid, sifat wajib ada 20. Kenapa lebih condong kepada yang itu? Karena itu lebih mudah untuk dicerna, lebih mudah untuk dipahami, lebih mudah untuk dipelajari. Katanya mudah, menurut ulama mudah. Kalau awak yang belajar pun oneng, tidak bocah juga kepala awak, apalagi kalau ada ta'aluk sifat ma'ani ya kan. Mudah bagi ulama, susah bagi awak. Begitulah dia. Jadi supaya kita tahu ya, yang muktamad itu sifat wajib ada 13 karena al-asya itu 3 saja, mawujud, ma'dum, dan amrun i'tibari. Pendapat siapa ini? Pendapat al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Al-asya itu 3, mawujud, ma'dum, dan amrun i'tibari. Nah, adapun pendapat daripada Imam Fakhruddin Ar-Razi, Al-Imam Abu Bakar Al-Baqillani, imam ulama-ulama yang lainnya menyatakan bahwasanya al-asya itu 4. Ya, mawujud, ma'dum, hal, amrun i'tibari. Maka sifat wajib jadi 20. Jadi supaya kita ngerti loh jalan ceritanya gitu maksudnya. Saya uraikan dulu tadi. Ya, jadi jangan kaget kalau nanti ketemu ada kitab yang hanya membahas sifat wajib bagi Allah itu 13. Bahkan kalau apa bisa dikecilkan lagi dia. Ya, nggak sampai 13. Bisa dikecilkan lagi dia. Yang 20 aja pun payah. Oh, dikecil-kecilkan udah. 20 aja yang kita pilih dah. Baik. Nah, itu keterangannya itu seperti itu dia, ya. Sifat wajib bagi Allah ada 20 sifat bila menetapkan hal masuk di dalam al-asya yang 4. Ya, maujud, ma'dum, hal, dan amrun i'tibari. Nah, mana tadi? Atas 4 bahagi. Pertama, segala maujud yang sah dipandang akan dia dengan mata kepala. Al-asya itu ada 4. Yang pertama maujud namanya. Ya, maujud kalau dalam Arab Melayu wujudi. Ya, kalau dalam kitab-kitab kuning biasa disebut maujud, tapi dalam kitab Arab Melayu disebut biasanya sifat yang wujudi. Sifat ma'ani adalah sifat-sifat yang wujudi. Maksudnya adalah maujud. Jadi ini perbedaan istilah aja. Kalau dalam kitab-kitab Arab, ulama menyebutnya maujud. Dalam kitab-kitab Arab Melayu, Arab Jawi seperti yang kita pegang ini, itu menyebutnya biasa sifat yang wujudi. Nah, maujud atau wujudi itu apa? Sesuatu yang ada dan sah dilihat dengan mata kepala. Ada dan dapat dilihat. Nah, kita nih, ada tidak gitu nih? Bisa dilihat. Kalau yang bilang nggak bisa berarti hantu lah. Ya, jin. Nah, saya dapat pertanyaan gini. Ada berapa alam Ustaz? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Ya, apa yang dimaksud dengan alam? Masiwallah. Segala sesuatu selain Allah disebut alam. Ya, manusia, itu alam. Jadi alam itu apa saja? Ada alamul ins, alamnya manusia, alam kita inilah. Bahkan kita ini hidup di 7 alam. Ya, kalau hewan amfibi, ya, apa kita katakan tuh? Kepiting apa kalau bahasa sini? Kotam, ya, bisa hidup di 2 alam. Di darat bisa, di air bisa. Manusia hidup 7 alam. Ya, bukan tanggung itu. Nah, ada alamul ins, alam manusia. Kemudian ada alamul jin, alamnya jin. Kemudian ada alamul ruh, alamnya roh. Kemudian ada alamul malakut, alamnya para malaikat. Yang gaib yang mana nih? Alamul jin, alamul ruh, alamul malaikat.
Sama-sama gaib nih. Ya. Nah, jemaah nanya ke saya, apakah masing-masing mereka saling dapat melihat? Paham maksudnya kan? Ya. Kan sama-sama gaib, Ustaz. Tidak. Ya. Jin tak dapat melihat malaikat, jais. Bisa, tapi kan nggak umumnya. Ya, tak nampak lah berarti kita katakan. Ya. Ruh nampaknya malaikat. Ya. Kan sama-sama gaib. Ini tiga alam ini walaupun sama-sama gaib, tapi hakikatnya beda. Jadi jangan kita sangka jin itu nampaknya malaikat. Ya enak lah. Ya. Jadi jin itu ada nggak misalnya malaikat katabah dan hafazahnya? Malaikat katabah itu kan tukang catat amal. Kalau kita manusia punya kan malaikat tukang catat amal, bangsa jin ada? Ada. Ya. Nah, kita ada namanya malaikat hafazah. Ya, malaikat hafazah apa? Yang ngejaga kita. Ya, dari bahaya dan lain sebagainya. Bangsa jin juga punya malaikat hafazah, punya. Sebagaimana ada pada kita, ada juga pada bangsa jin. Ya, tapi jin itu tak nampak malaikat katabah itu, tak nampak dia malaikat hafazah. Walau sama-sama gaib karena alamnya beda. Alamul malakut dengan alamul jin itu berbeda. Jadi setan itu siapa? Dalam kitab tafsir Hasyiah Shawi ala tafsir Jalalain, ya, syaitan itu asal katanya syafona. Apa maknanya? Bimakna bu'di anir rahmah. Ya, jauh dari rahmat Allah. Ya, setan itu adalah makhluk yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi setan itu apa? Setan itu ya jin itu sendiri. Ya, jadi setan itu adalah sifat. Jin manusia itu sebutan untuk zat, untuk diri. Mana diri kita? Ini manusia. Ya, kalau setan itu sifat. Ya. Jadi dalam tafsir As-Shawi, Hasyiah Shawi tafsir Jalalain, hamba Allah dari kalangan jin dan manusia yang ingkar kepada Allah itu disebut setan namanya. Jin nggak sholat, setan. Jadi setan itu nggak beda dengan jin. Setan itu itulah jin, tapi fasik atau kafir. Manusia nggak sholat juga disebut setan. Baca kitab tafsir Shawi. Jadi ibu-ibu kalau tidur sama laki-laki tak sholat berarti tidur sama setan. Apa-apa tidur ya sama istrinya malah sholat berarti tidur sama ya, bukan saya yang bilang ya, itu tafsir Hasyiah As-Shawi itu. Jadi setan itu sifat. Jadi iblis itu siapa? Sebagaimana Nabi Adam itu moyangnya manusia, maka iblis itu moyangnya bangsa jin. Jadi jangan bingung-bingung, ya. Jadi manusia juga bisa disebut setan kalau suka ingkar kepada ya Allah Subhanahu wa taala. Ya, suka melakukan yang haram, ya, malas melakukan yang wajib, ya. Makanya kalau dibilang orang, setan kau, malas sekali sholat, jangan kita marah, ya, karena itu ada keterangan di dalam kitab tafsir Hasyiah As-Shawi. Tapi janganlah pula kita begitu sama manusia, ya kan, ribut nanti. Cuma ini menerangkan, teringat aja saya sedikit. Jadi ya iblis itu moyangnya bangsa jin, sebagaimana Nabi Adam alaihissalam itu adalah moyangnya bangsa manusia, maka iblis juga demikian. Jadi setan itu adalah sifat untuk apa? Untuk jin dan manusia yang fasik atau yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disebutlah dia dengan setan, ya. Jadi kalau kita suka kali maksiat berarti kita setan, ya, setan dalam wujud manusia. Ya, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Dari bangsa jin dan bangsa manusia. Itulah sholat makannya, jangan malas sholat, ya. Jauh yang haram, ya, sholat 5 waktu pojokan, supaya tak disebut setan gitu. Manusia tadi hidup di 7 alam, di mana aja tuh. Yang pertama alam ruh, ya kan, ya. Kemudian dari alam ruh masuk ke rahim, ya, dari alam rahim lahir, ya, 9 bulan di rahim. Lahirlah dia ke dunia, alam dunia, ya. Kemudian hidup di dunia, mati, masuk kubur, masuklah alam barzah dan seterusnya.
Ya, itulah manusia itu luar biasa. Makanya dikatakan manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna. Nah, tapi di Al-Quran disebut jin dulu baru manusia. Wa ma khalaq, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ini bangsa jin, begitu turun ayat ini mereka merasa lebih hebat dari manusia. Kenapa? Buktinya Allah menyebut jin dulu baru manusia. Innallaha sami'ul basir. Disebut sama dulu baru basar. Disebut dulu pendengaran baru penglihatan. Menunjukkan bahwasanya pendengaran lebih mulia dari penglihatan. Buktinya banyak orang buta tapi hafal Al-Quran. Sampai yang jadi presiden pun ada. Satu-satunya di dunia, di Indonesia. Hebat. Itu menunjukkan apa? Pendengaran lebih mulia dari penglihatan, kata ulama. Maka ketika disebutkan ya jin terlebih dahulu baru manusia, apakah menunjukkan bahwasanya jin lebih mulia dari manusia? Jin-jin yang ikut ngaji kalian dengar nih, ya. Walaupun kalian punya kekuatan hebat, kalian masih di bawah manusia, ya. Buktinya apa? Kalian ngajinya aja sama manusia. Kan nggak nampak ya kan? Nggak nampak kan? Jin aja ngajinya masih sama manusia. Berarti kan hebat manusia. Jadi di dalam Al-Quran itu disebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dulu baru manusia. Bukan menunjukkan jin itu lebih mulia, lebih tinggi dari manusia, bukan. Itu menunjukkan penghuni di bumi dulu sebelum manusia adalah bangsa jin. Kan begitu memang kan, seperti surah Al-Baqarah ya ayat 30 ya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, dan seterusnya itu kan kisah. Ya, Allah ingin menjadikan khalifah, pemimpin di dunia. Kemudian malaikat bilang nanti buat kerusakan lagi seperti yang terdahulu. Yang terdahulu itu siapa? Bangsa jin. Jin saling bunuh. Jadi penghuni bumi yang pertama bukan dinosaurus, ya, tapi bangsa jin. Ya, barulah diturunkan manusia. Seperti itu dia. Jadi bukan jin itu lebih mulia dari manusia, ya, tapi maksudnya karena dulu penghuni bumi adalah jin yang pertama. Jadi maujud ini udah seringnya nih kita ulang, ya. Bolak-balik kita mengulang yang 4 ini. Maujud, ma'dum, hal, amrun, iktibari. Maujud itu sesuatu yang ada dan dapat dilihat dengan mata kepala. Seperti kita ada, bisa dilihat, bisa. Berarti kita termasuk yang maujud, ya. Nah, yang maujud sendiri itu, ya, yang maujud itu ada kalanya yang maujud dari perkara yang wajib, ada yang maujud dari perkara yang jaiz. Kemarin ada yang bahas masalah apa tuh kan? Harus itu wajib apa namanya tuh? Ada Pak Isan tak siapa cerita kemarin? Ya lupa saya. Ya, yang maujud wajib itulah zat Allah dan sifat-sifat ma'ani. Kan gitu. Itu maujud yang wajibul wujud. Nah, ada yang maujud yang jaizul wujud, ya, yaitu apa? Maujud yang jaizul wujud, ya, kita inilah, ya, kita ini maujud, tapi kita maujudnya adalah jaizul wujud. Adanya kita itu dihukumi jaiz. Nah, yang mustahil itu sendiri maujud enggak? Enggak. Yang mustahil itu sendiri maujud tidak? Kalau dari yang wajib ada yang maujud, jaiz juga ada yang maujud. Jadi ada yang maujud dari wajibul wujud, ada yang maujud dari jaizul wujud. Apakah ada maujud yang mustahilul wujud? Ada nggak? Mustahil itu maujud apa tidak? Atau ada yang maujud? Ya orang udah mustahil, ngapain lagi kan? Dipikir-pikirkan maujud apa? Ma'dum. Orang memang udah mustahil, ya. Sesuatu yang memang tidak pernah ada selama-lamanya. Itu dia ya. Allah. Dah. Jadi yang pertama itu maujud, sesuatu yang ada dan dapat dilihat. Maka zat Allah itu maujud. Allah ada dan dapat dilihat. Andai Allah buka hijab kita di akhirat kelak, nampaklah zat Allah Subhanahu wa taala itu jaiz. Ya, kita melihat Allah itu jaiz. Allah melihat kita wajib sampai mati itu. Jangan berubah-ubah. Ya, kalau bergeser-geser, udahlah, tak tanggung jawab kita orang. Ya, Allah melihat kita wajib, kita melihat Allah
jais. Itu dipegang itu sampai mati. Nah, jadi sifat ma'ani juga demikian, maujud. Jadi andai kata Allah buka hijab di akhirat kelak, nampaklah bagi kita zat Allah, nampaklah sifat-sifat ma'ani. Itu sudah kita bahas ya pada kesempatan yang lalu. Kemudian yang kedua, ya segala makdumat yang tiada boleh ditakdirkan dia sekali-kali. Setelah maujud yang kedua adalah makdum. Ya, makdum dengan nafi, adam dengan nafi itu beda. Bolak-balik saya sampaikan itu. Kalau nafi itu sesuatu yang memang tidak ada sama sekali. Seperti sekutu anak istri bagi Allah Ta'ala itu bukan makdum, bukan adam, tapi nafi. Ya, jadi makdum atau adam ini dia bukan tak ada, dia ada tapi tidak berdiri pada zat. Seperti contohnya sifat-sifat salbiyah, qidam, baqa, apalagi mukhalafatul hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsi wahdaniyah. Nah, sifat salbiyah ini makdum. Artinya apa? Bukan Allah tidak bersifat dengan sifat-sifat ini, bukan. Itu nafi kalau begitu. Ya, makdum atau adam ini dia ada tapi tidak berdiri pada zat Allah, tapi wajib Allah bersifat dengan sifat-sifat itu. Itu namanya makdumat atau makdum atau adam. Ya, tolong bedakan. Jangan samakan antara adam dengan nafi. Nah, baik. Kemudian yang kedua tadi makdum. Contoh makdumat adalah sifat-sifat salbiyah. Kalau sifat apa tadi namanya? Ma'ani atau sifat maknawiyah, dia kan berdiri pada zat Allah. Kan gitu? Berdiri pada zat Allah. Qaim dia pada zat Allah Ta'ala. Qaim bi zatihi Ta'ala. Berdiri dia pada zat Allah. Sifat ma'ani dan sifat maknawiyah. Cuma bedanya kalau ma'ani itu maujud, ya, maknawiyahnya adalah hal. Ya. Nah, kalau ikut Asya 4, kalau Imam Asy'ari maknawiyahnya itu adalah amrun i'tibari. Kemarin udah kita bahas, tadi mana ya, saya lupa. Yang tadi sini juga kalau tidak salah. Maujud pajagihin. Nah, jadi dua-duanya itu berdiri pada zat Allah, ma'ani dan maknawiyah. Tapi sifat salbiyah dia tidak berdiri pada zat Allah, tapi wajib Allah Ta'ala bersifat dengan sifat-sifat itu. Jadi makdumat di situ maksudnya bukan nafi. Ya, nah, kalau dimaksudkan makdumat itu nafi, berarti ternafilah sifat-sifat salbiyah. Ya, berarti Allah tidak bersifat qidam, berarti Allah baharu, nggak mungkin. Ya, Allah tidak bersifat baqa, berarti Allah binasa. Allah tidak bersifat mukhalafatul hawadis, berarti Allah mumasalatul hawadis dan seterusnya. Karena kalau dimaknai makdum itu sebagai nafi. Jadi ingat, adam, makdum itu sama, ya. Berbeda dengan nafi, ya. Nafi itu sama sekali nggak ada. Dah, ini nggak perlu detail-detail kali, karena sekali lagi udah bolak-balik saya jelaskan tentang al-asya yang 4 ini. Yang mana sekarang 3. Yang ketiga ahwal, ya, yang wasitoh antara ada dan tiada, ya. Ahwal itu jamak dari hal, mufradnya adalah hal, ahwal itu jamaknya. Wasitoh itu perantara, ya. Jadi yang ketiga adalah hal, ya, hal atau ahwal, yaitu sesuatu yang ada di antara maujud dan makdum. Jadi dia tidak naik ke atas sampai derajat dapat dilihat. Kalau naik ke atas sampai derajat dapat dilihat berarti bukan hal namanya, jadi maujud. Nah, kalau turun ke bawah sampai tidak ada, ya, tidak berdiri pada zat, berarti makdum namanya. Jadi hal ini adalah satu sifat yang ada di antara ada dan tiada, ya, antara maujud dan antara makdum. Contoh representasi dalam sifat-sifat Allah, hal yang termasuk hal dari 20 sifat wajib. Yang pertama sifat nafsiyah, maka sifat nafsiyah wujud itu adalah hal. Kemudian yang kedua adalah sifat ma'nawiyah, maka sifat ma'nawiyah itu juga hal. Kalau sifat nafsiyah adalah hal nafsiyah namanya, kalau sifat ma'nawiyah adalah hal
ma'nawiyah. Gak usah dijelaskan lagi, ya. Udah banyak kali udah kita jelaskan berulang-ulang itu, ya, hal nafsiyah dengan hal ma'nawiyah. Ini kita baca ngambil berkah aja ini, istilahnya begitu, ya. Nah, kalau lupa buka catatan balik. Nah, yang ketiga tadi apa namanya? Hal, ya, sesuatu yang ada di antara maujud dan ma'dum. Jadi seperti sifat maknawiyah. Bersifat Allah dengan sifat maknawiyah? Iya. Berdiri ke sifat maknawiyah pada zat Allah Ta'ala? Iya. Ya, berdiri dia pada zat Allah Ta'ala. Nampak? Enggak. Nah, itulah hal itu dia. Ya, nah, baik. Bisa kan? Apa kecepatan saya jelasinnya? Enggak kan? Karena ini maksudnya gini, karena ngulang aja kan gitu kan ya. Nah, jadi kalau pelan-pelan lagi ya udahlah, sayang waktunya nanti. Ya, biar cepat khatam kita nih. Keempat, umurun i'tibariyah. Kalau mufradnya amrun i'tibari. Ya, kalau jamaknya umurun i'tibariyah, samalah itu. Yang tiada tahqiq pada dirinya hanyalah sabit di dalam zihin segala orang yang berakal jua. Jadi dia, ya, hanya di dalam zihin aja, amrun i'tibari. Ungkapan aja dia, tak dapat diwujudkan, tapi ada dalam pikiran. Kalau saya sering buat contoh amrun i'tibari itu gini. Apa nih namanya? Tisu. Maujud enggak tisu nih? Maujud. Ya, saya koyak tisu. Dah. Pertanyaan, koyak enggak tisunya nih? Koyak. Pertanyaan saya, mana koyak tuh nampak? Ya. Cuma ada di benak kita aja koyak tuh. Ya, tapi sungguh tahqiq kalau bahasa kitabnya tadi. Ada dia, tidak kita ingkari. Itulah amrun i'tibari. Ya. Bisa nggak kira-kira? Pecah gelas. Yang mawujud gelasnya, bukan pecahnya. Pecah gelas. Ya. Kita nampak tahqiq dia sungguh. Kita yakini pecah memang gelas itu. Ya, seandainya memang pecah kan itu. Nggak kita ingkari. Tapi ketika ditanya mana pecah tuh? Mana pecah tuh? Cuma dengan pikiran kita aja lah dia. Tapi sungguh dia tahqiq, ada. Jadi adanya dia dalam zihin aja. Fata Morgana itu apa tuh kalau definisinya? Di aspal tuh kalau panas terik macam ada air. Ya, apakah bisa itu amrun i'tibari? Ya, apakah itu tergolong amrun i'tibari atau hal? Atau apa? Ya, Allah alam. Ya, tengok-tengoklah nanti. Itu biasa siang itu dia tuh ya. Nah, jadi ya amrun i'tibarikah dia. Ya, kalau begitu tengok-tengok, cuma ada dia. Tahqiq, sungguh. Ya, tetapi udah didokati, ada. Itu nggak bisa masuk amrun i'tibari dia. Ya, bisa nggak masuk amrun i'tibari itu? Ya, cobalah cari dalilnya nanti. Ya, coba dalilnya. Karena dia tahqiq sungguhnya fi zihin dia. Ya, tahqiq sungguhnya di dalam zihin. Ya, di dalam zihin kita, dalam benak pikiran kita saja. Itu dia. Cobalah nanti cari itu dalilnya, apa masuk apa tidak itu. Jadi contoh mudahnya amrun i'tibari, ya, seperti itu tadi. Ya, ini kertas itu koyak, koyaknya nih tahqiq, koyaknya nih sungguh dia. Tapi ketika ditanya mana tuh koyak tuh, coba nak nampak aku wujudkan. Mana mewujudkan koyak tuh kan itu. Tapi kita yakin ya koyak ini memang sobek. Tapi ketika minta diwujudkan mana sobek itu. Ya, ini yang mewujud itu adalah kertasnya, tisunya. Sobeknya, koyaknya itu isiin aja. Itulah namanya istilahnya tadi amrun i'tibari. Kalau menurut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, sifat maknawiyah itu adalah amrun i'tibari. Di mana saya jelaskan kemarin yang duit contohnya di dalam dompet? Di mana saya jelaskan? Di sini juga. Sini apa di sana? Aqidatun Najin. Pokoknya ada saya contohkan itu. Ya.
Ah, Sedikit tentang fata morgana tadi, itu wujud dilihat dengan mata kepala. Tapi kalau zihin tadi tidak bisa dilihat mata kepala. Itu tadi maksud saya. Jadi beda kan? Bisakah dia dimasukkan sebagai amrun i'tibari? Karena dia fizihin kalau amrun i'tibari ini. Fata morgana tuh nampak gitu. Kan gitu dia kan. Baik. Ini tisu, ya kan? Dimasukkanlah tisu ini ke dalam kantong. Dah. Nah, ketika saya tanya, ada tisu di kantong? Ada. Ya, ini pendapat Imam Asy'ari tadi nih. Sifat maknawiyah itu adalah amrun i'tibari. Ya. Karena menurut Imam Asy'ari hal itu tidak ada. Ada tisu di kantong, kita yakini. Yakin. Ya. Tahqiq. Sungguh. Ya, kalau bahasa orang Malaysia sungguh betul. Ya, sungguh. Kita yakini adanya tisu di dalam kantong kita ini. Nah, sama seperti sifat maknawiyah, kudrah sifat ma'ani. Ya, ketika disebut kudrah, maka berdirilah padanya itu kaunuhu qadiron. Ya, nah ini simak baik-baik ya. Karena kalau nggak salah belum dijelasin di sini, tapi di sana mungkin kemarin saya menjelaskannya. Nah, kalau ngambil mudahnya, seperti tadi saya contohkan tisu di dalam kantong. Ya, ada tisu di kantong. Ada. Ya. Adanya ini kita yakini. Ya. Ada itu disifati dengan zuhur, nyata. Ya, adanya tisu di dalam kantong kita yakini. Nah, adanya tisu di kantong ini adalah amrun i'tibari menurut Imam Asy'ari. Tapi menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, ya, sebagai hal. Kan itu kita jelaskan kemarin. Maka sifat ma'ani dan maknawiyah bagi Imam Asy'ari maknawiyah itu nggak ada. Karena kalau sudah disebutlah dia kudrah, udah otomatis kaunuhu qadiron. Kalau disebut melihat, secara otomatis udah berdiri penglihatan bagi basiron itu. Jadi nggak perlu disebut lagi satu sifat tersendiri. Makanya menurut Imam Asy'ari sifat maknawiyah itu nggak ada. Tapi nggak ada di sini bukan beliau menafikan maknawiyah secara utuh, enggak. Ya, maksudnya udah kalau udah disebut ma'ani udah pasti ada maknawiyah, walaupun dia tidak disebut sebagai satu sifat tersendiri. Nah, sementara kita selama ini kan pendapat dari Imam Fakhruddin Ar-Razi, sifat ma'ani itu berlainan bagi sifat maknawiyah. Ya, tapi saling lazim melazimi, dan kelazimannya itu bukan dari satu sisi, tapi kelazimannya dari dua sisi. Kalau kelazimannya dari satu sisi akan memberikan kesan satu sifat berhajat kepada sifat lain, sementara sifat Allah dan zat Allah itu tidak saling berhajat. Nah, inti kesimpulannya, kalau menurut Imam Asy'ari maknawiyah itu adalah amrun i'tibari. Ya, adapun menurut Imam Roji adalah hal. Sebetulnya dua-duanya bisa, hanya beda cara pandang aja. Dua-duanya betul. Intinya mereka sepakat bahwasanya ada maknawiyah bagi Allah. Ya, Imam Asy'ari dan Imam Fakhruddin Ar-Razi titik temunya dua-duanya sepakat Allah bersifat dengan maknawiyah. Cuma mereka nggak sepakat apakah maknawiyah sebagai satu sifat tersendiri daripada sifat ma'ani, ataukah itu udah jadi satu. Di situ aja letak perbedaannya. Intinya mereka sama-sama sepakat. Jadi jangan bingung-bingung kita. Yang mana aku ikutnya? Ya, Imam Asy'ari atau Imam Ar-Razi. Intinya dua-duanya sepakat kalau ada bagi Allah itu maknawiyah. Ya, tapi mereka tidak sepakat maknawiyahnya itu sebagai satu sifat tersendiri yang berlainan bagi sifat ma'ani, ataukah satu sifat yang sama saja. Itu aja mereka beda pendapatnya. Saya rasa ya aman-aman aja itu. Makanya kemarin kita sebutkan nggak wajib kita mengiktikadkan, dan gitu ya. Apakah maknawiyah itu hal ataukah amrun i'tibari. Nah, baik. Nah, jadi yang keempat adalah amrun i'tibari. Dia hanya ada di dalam zihin. Makanya
Kalau dari sifat-sifat Allah kita simpulkan sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah apa tuh? Wujud. Ya, maka sifat nafsiyah yaitu wujud, mawujud dia pada zihin, tapi tiada mawujud pada kharij. Ya, kalau ditanya, kenapa di Allah wujud itu enggak mawujud pada kharij? Kalaulah wujud mawujud pada kharij, berarti ya nanti dapatlah Tuhan tuh dilihat di dunia. Maka berarti akan menghasilkan paham Tuhan tuh jadi berjisim. Itu dia. Nah, kan kayak tuan-tuan orang lain tuh kan, ya nampak nggak tuannya di dunia? Nampak. Berarti mewujud dia fizihin, mewujud pada kharij. Akhirnya apa? Berfisik. Sementara laisa kamislihi syai'. Makanya sifat nafsiyah wujud adanya Allah tuh, sifat wujud itu sifat nafsiyah, mewujud dia pada jihin, tiada mewujud dia pada kharij. Kemudian sifat salbiyah tiada mewujud pada jihin dan juga tiada mewujud pada kharij karena dia itu adalah makdum. Ya. Kemudian sifat ma'ani, ya sifat ma'ani mewujud pada kedua-duanya. Mewujud dia pada jihin, mewujud dia pada kharij. Kemudian sifat maknawiyah itu mewujud pada zihin, tiada mewujud pada kharij. Itu perlu untuk dihafal-hafal itu. Ya, ditanya enggak sama malaikat tuh? Tidak. Tidak. Gua apa kita belajar itu? Ya. Nah, berarti kalau begitu apa tadi ya? Iman mujmal itu udah cukup lah berarti ya kan? Udah lah, kita mau ngaji lagi. Ya. Iman mujmal aja. Itulah enaknya ilmu tuh, ya. Nah, ilmu tuh bikin candu. Dah, kita lanjut biar banyak yang kita baca. Bukan diperbuatkan dia atas yang berkata dengan bahwasanya segala sesuatu itu tiga bahagi. Nah, ini yang kita sebut tadi. Pertama maujud, dan kedua ma'dumat, dan yang ketiga umurun i'tibariyah, seperti barang yang terdahulu ya kenyataannya. Jadi dalam aspek ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, al-asya itu ada 4. Mawujud, ma'dum, hal, amrun, i'tibari. Pendapat yang kedua, ya bahwasanya al-asya itu 3 saja. Mawujud, ma'dum, hal. Mawujud, ma'dum, amrun, i'tibari. Kalau yang pertama tadi ada halnya. Nah, memangnya apa dampaknya Ustaz? Ya kalau ikut pendapat yang mengatakan al-asya itu 4, mawujud, ma'dum, hal, amrun, i'tibari, maka dampaknya sifat wajib bagi Allah ada 20. Nah, kalau kita ikut pendapat yang mengatakan al-asya itu hanya 3, mawujud, ma'dum, amrun, i'tibari, maka dampaknya sifat wajib bagi Allah hanya 13. Nah, gitu dia. Paham ya? Baik. Wahya ad-dadul ishrinal ula, dan yaitu segala lawan yang 20 terdahulu itu, dan yang pertama lawan bagi yang pertama, dan yang kedua lawan bagi yang kedua. Maksudnya wujud lawannya adalah ya apa kalau bahasa Arabnya? Adam, ya. Kemudian qidam, sifat yang kedua lawannya ya baharu, ya, dan seterusnya. Itu maksudnya. Yang pertama lawan bagi yang pertama, yang kedua lawan bagi yang kedua. Apa yang pertama, apa yang kedua nih? Jangan bingung. Yang pertama tuh wujud, lawannya Adam. Kemudian yang kedua tuh qidam, lawannya hudus atau baharu. Begitulah atas tartib yang telah terdahulu. Nah, dan bermula yang dikehendaki dengan did. Saya pernah nggak jelasin ada did, ada nakid. Inilah dia di sini nih. Nah, di sini nih kita baca, ya. Dan bermula yang dikehendaki dengan did di sini semata berlawanan, bukan did yang dikehendaki dengan oleh segala orang mantik, yaitu dua perkara yang mawujud keduanya lagi bersalahan. Antara keduanya di dalam sehabis bersalahan tiada berhimpun keduanya, dan terkadang hilang keduanya. Terbit yang lain, yaitu seperti putih dengan hitam, dan bukan segala yang 20 ini sekaliannya. Begitulah, hanyalah setengahnya did dengan makna begitu. Nih, did
Dit di sini maksudnya adalah, ya, kita baca lagi, yang dikehendaki dengan dit di sini, ya kan tadi wahia addad, ya itu jamak dari dit. Dit itu lawan, ya, ada dit, ada nakid. Yang dimaksud dit dalam pembahasan tauhid ini semata berlawanan, bukan dit yang dikehendaki oleh segala orang mantik, ahli mantik, ya, yaitu dua perkara yang mewujud keduanya. Contoh nih, wujud dit Adam, ditdul Adam, al wujudu wujud, ditdul Adami, wujud lawannya Adam. Nah, dit di sini maksudnya lawan, ya lawan. Berbeda dengan dit dalam ilmu mantik. Kalau dit dalam ilmu mantik sesuatu yang berlawanan tapi dua-duanya mawujud. Paham nggak? Sesuatu yang berlawanan tapi dua-duanya mawujud, itu dit dalam ilmu mantik. Nah, dit di sini bukan dit dalam ilmu mantik. Lawan aja, pokoknya satu ada, satu tidak. Ya, berlawanan, tapi satu mawujud, satu tidak ada, mustahil. Jadi jangan dipahami dit di sini dengan dit dalam ilmu mantik. Berarti al-wujudu ditdul Adam. Dit, ya, wujud lawannya Adam. Berarti Adam itu berarti wujud juga jadinya. Kalau memahami dit di sini dengan dit dalam ilmu mantik. Ya, kalau dalam ilmu filsafat, ya, itu disebut namanya kalimat disjungsi. Ya. Nah, dit ini disebut dengan namanya kalimat disjungsi. Nah, itu ada dua kalimat disjungsi. Kalimat disjungsi eksklusif dengan kalimat disjungsi inklusif. Nah, ini supaya kita ngerti dikit. Ya, ini kan bahas mantik. Ya, saya suka belajar mantik dulu memang, karena ilmu berpikir. Ya, ilmu berpikir. Tapi jangan pandai-pandai kali, nanti tauriah aja kerjanya. Ya, tahu tauriah itu apa? Ya, nampak bebongak tapi bukan bebongak. Ya, itu tauriah namanya. Jadi saya punya kiai itu kamarnya banyak di rumah. Karena kiai besar kan banyak tamu, kadang kan butuh istirahat, takut nyinggung tamu yang mau berkunjung, ya, tapi beliau butuh istirahat. Jadi kamarnya itu ada beberapa kamar. Nah, dibuat nama-nama kota, Bandung, Jakarta, Medan misalnya. Kebetulan domisilinya di Medan. Nah, jadi nanti kalau mau istirahat, tidurnya bukan di kamar Medan, tidurnya di kamar Bandung. Ya, nama kamarnya kamar Bandung gitu. Nah, ketika ada tamu datang, ada Pak Kiai, Bu Nyai, oh Pak Kiai lagi di Bandung. Nah, kan nggak bohong, itu namanya tauriah. Ya, itu namanya tauriah. Dusta apa enggak tuh? Enggak. Nah, orang yang nanya, oh mak berarti lagi di luar kota. Padahal maksud orang yang ngomong lagi di kamar Bandung. Pak Kiai lagi di Bandung. Ya udahlah, minta izin ya Bu Nyai, kirim salam sama Pak Kiai, ya, dari jamaah bernama ini. Oke, ada. Ya, kiainya enak tidur kan itu. Itu namanya tauriah. Nah, banyak contoh-contoh tauriah itu banyak. Ya, tapi jangan banyak-banyak lah kasih tahu. Ya, laki-laki yang pandai nanti ini bertauriah. Ya, bahaya. Ya, iya. Dari mana, Pak? Dari rumah saudara. Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Rupanya bini kedua, kan saudari juga sesama muslim. Ribut. Ya, kata istrinya, katanya. Ya, rupanya kena tauriah dia. Jadi kalimat itu tadi, ya, istilah dit ini, kalimat yang berlawanan, itu disebut dalam ilmu filsafat, ya, kalau atau ilmu mantik. Kalau dalam ilmu ilmu mantik tadi dit, ya. Kalau dalam istilah akademisi itu disebut dengan apa tadi namanya kalimat disjungsi, ya. Nah, kalimat disjungsi itu ada dua, eksklusif dan kalimat inklusif. Dalam ilmu mantik istilahnya mani'atul jami' wal khulu makna. Panjang nama istilah. Mani'atul jami' wal khulu ma'an. Itu istilahnya. Ini kalau dijabarkan ini panjang kali nih. Banyak-banyak itu, ada rumus-rumusnya dia. Ya, tapi nggak usah saya jelaskan itulah. Ilmu mantik itu agak sulit.
pesantren yang masih belajar ilmu mantik itu jarang ya. Ya, Mustofawiyah itu masih belajar ilmu mantik. Dan Madrasah Al-Jam'iyatul Al-Wasliyah, setahu saya kalau di Medan yang ada kitab mantiknya, belajar ilmu mantik itu di Qismul Ali. Ya, kalau di sekolah saya dulu Madrasah Aliyah Mu'alimin pun nggak ada ilmu mantik. Ya, tapi di Qismul Ali, Jalan Ismailiyah Medan itu, ya itu ada ilmu mantik. Ya, pesantren itu pun jarang ada belajar ilmu mantik. Padahal kalau kita mau ngaji tauhid ini, kita harus mahir ilmu mantik. Ya, ilmu logika dia. Makanya itu tadi, ya, kalau mau mahir dalam tauhid, ya, maka belajar ilmu mantik. Jadi kalau kita menguasai ilmu mantik, mematahkan cakap orang itu gampang. Ya, mematahkan cakap-cakap orang lawan debat lah misalnya. Ya, kita kan debat dengan non muslim dan lain sebagainya, ya. Itu gampang kalau menguasai ilmu mantik. Dan belajar mantik ini sulit. Kenapa? Karena harus menguasai ilmu alat dasar. Nahwu shorof itu harus mahir dulu, baru bisa belajar ilmu mantik. Ya, jadi kalau masih hafal-hafal jurumiyah, nggak usah kritik-kritik bacaan guru. Ya, saya dulu pernah dites sama almarhum Ustaz Hafiz Yazid waktu kami ngaji Fathul Majid. Saya baca dengan baris yang beda dengan umumnya. Ya, saya ditanya, kenapa membaca kayak gitu, Mitra? Ya, saya ingin jadikan ini begini, Ustadz, takdirnya gini-gini, dalilnya dari Alfiyah gini. Oh ya, bagus, kata beliau. Semenjak itu asal baca kitab nggak pernah ditanya lagi irop-iropnya. Padahal nggak tahu, mungkin cuma satu itu aja, yang lain enggak. Ya. Jadi kita di Jawa ya, santri diajarkan itu adab kepada guru. Ya, kalau guru misalnya baca kitabnya, baca salah baris, menurut kita salah, bisa jadi kita yang belum sampai ilmunya. Paham ya maksudnya ya? Oh, ini mubtada kok dibaca nasab. Ya, mubtada itu harusnya rofa kan gitu. Kenapa dinasobkan sama kiai? Ya. Nah, saya pernah dapat cerita langsung dari Kiai Mufti. Dulu beliau punya kiai di Langitan, ya. Begitu, ya, cerita baca kitab, ngaji apa begitu kitab Ta'limul Muta'alim, tapi qiraat bacaan dari kiai ini agak beda dari bacaan umum. Ya. Tapi saya nggak tanya-tanya, Ustaz, ini beliau cerita sama saya nih. Setelah saya sampai Yaman, belajar kitab Nahwu yang lebih tebal, baru saya tahu. Ternyata ada dalilnya bacaan kiai saya itu. Saya kira kiai saya salah. Ya, rupanya saya yang ilmunya belum sampai. Ini ilmu Nahwu, kan gitu ya. Nah, jadi kalau orang udah mahir mantik, nggak usah diragukan. Pasti dia mahir Nahwu shorof. Nah, jadi kalau ada kita punya guru kita salah baca baris, menurut kita, jangan cepat-cepat kita instruksi. Nah, salah Pak Kiai bacanya, bukan rofa tapi nasab. Nah, nanti dikasih dalil alfiyah bingung kan gitu ya. Nah, jadi kita harus manut aja dengan guru, ya, manut dengan guru. Ini kan masalah bacaan. Kalau masalah pemahaman baru tegur, ya. Allah, manusia melihat Allah jais, maka Allah melihat manusia jais juga. Nah, itu tegur. Maaf Pak Kiai, wajib bukan jais. Oh ya. Jadi kalau masalah bacaan mungkin ilmu nahwu kita yang belum banyak gitu ya. Kita baru masih hatam kawakib juga, muktasar jiddan, sementara kiainya pun udah hafal alfiyah kan gitu. Ya nggak nyambung gitu maksudnya. Nah, itu ya begitu cerita saya pernah dites suruh baca sama almarhum. Karena kami dulu ngaji kitab Fathul Majid itu hatam setiap hari Minggu pagi. Ya, itu khatamlah kitab itu dibaca dan belajarnya setiap jamaah bergantian membaca kitabnya. Ya, kitab kuning. Nah, kalau ini memang kitabnya kuning juga, tapi tulisannya Jawi. Ya, jadi sampai saya mikir dulu gini. Awalnya itu beliau minta ke saya, Mitra, yuk kita ngaji tauhid yuk. Ya, ayolah Ustaz, saya bilang sama almarhum. Kitab apa mau Ustaz ajarkan? Yang mula-mula Fathul Majid dululah katanya. Nanti baru Dasuki kata beliau. Nah, jemaahnya siapa Ustaz? Saya bilang. Kamu bisa nggak ngumpulkan kira-kira 15-20 orang aja teman-teman kuliahmu? Ya, siap saya bilang. Ya, setelah terkumpul saya minta nama-namanya kata beliau. Ya, untuk bukti kalau memang ada peserta. Ya, akhirnya waktu itu ngaji kami cuma 20 orang aja di Masjid Al-Hikmah dekat pondok. Ya, disitulah. Nah, satu-satu ternyata disuruh baca. Nah, kawan-kawan saya ini kan ada banyak yang nggak bisa baca kitab.
Dah, akhirnya mau mundur. Aku nggak ngaji lagi lah, nanti ditunjuk Ustadz baca aku nggak pandai. Terakhir karena itu ngaji hari Minggu, kami setiap hari Sabtu muzakarah. Saya bariskan dulu kitabnya. Jadi mereka kalau udah suruh baca tinggal baca aja nanti. Supaya apa? Supaya ngaji gitu loh. Jangan sampai nggak jadi ngaji. Jadi hari Sabtu kami muzakarah. Saya diktekan bacaannya gitu kan. Barisin. Pelajaran besok mana mau dibahas kan gitu kan. Nah, kami muzakarah dulu hari Sabtunya. Akhirnya hatam juga kitab tuh. Jadi dikira Ustaz Hafiz ya, maafnya ya. Banyak jemaah yang bisa baca kitab, padahal sebetulnya enggak. Cuma supaya tetap jalan aja ngajinya. Ya, saya minta maaf lah sama almarhum ya kan. Tauriah juga itu namanya. Kan nggak ditanya, ya kan bisa baca kitab apa enggak, disuruh Pak Isa baca. Kan udah dipelajari Sabtu kemarin, udah dibarisi. Udah tinggal baca lah. Kan nggak ditanya, bisa nggak orang tuh baca kitab? Nah itu aja, untung beliau nggak pernah nanya. Ya, kalau sempat ditanya, awak bilang bisa, bohong awak kan gitu kan? Syukur nggak pernah ditanya. Itu tauriah itu namanya. Sampai akhirnya khatamlah kami ke kitab Fathul Majid. Ya Allah. Kita lanjut. Jadi jelas itu ya. Did di sini adalah did yang maksudnya lawan. Al-wujudu didduhu al-adamu. Sifat wujud lawannya adam. Bukan did dalam ilmu mantik. Kalau did dalam ilmu mantik sesuatu yang berlawanan tapi dua-duanya maujud. Nah ini kan nggak mungkin adamnya maujud. Jadi jangan salah persepsi. Jadi bagus juga nih penyusun kitab Sirajul Huda ini dijelaskan did itu. Karena kalau nggak dijelaskan begini, bisa aja nanti orang berspekulasi did di sini did dalam ilmu mantik. Jadi dijabarkan beliau. Did yang disebut di sini adalah did yang maksudnya lawan, ya, bukan did dalam ilmu mantik. Sesuatu yang dua hal yang berlawanan, dua-duanya wujud, bukan itu. Dijelaskan, ya. Jadi kitab Arab Melayu tapi hebat. Jangan sepele, jangan remeh dengan kitab-kitab Arab Melayu. Dikit lagi. Dan setengahnya pula bersamaan bagi nakid, dan setengahnya terlebih khusus daripada nakid, seperti barang yang lagi akan engkau pandang atasnya, insya Allah Ta'ala. Jadi ada did, ada nakid. Putih lawannya apa? Hitam. Tinggi lawannya pendek. Itu did namanya. Nah, kalau nakid, putih lawannya selain warna putih, semua ternafi. Jadi bagus did apa nakid? Bagus nakid, ya. Nah, tapi di kitab-kitab tauhid itu lebih banyak menggunakan did. Kenapa? Itu tadilah baik betul ulama nih memudahkan orang awam, ya. Nah, jadi kan kalau disebut did yang terbenak di kita satu aja, putih lawannya hitam, did. Tapi ketika disebut nakid, al-wujudu, ya, an-nakidu, ya, wujud maka lawannya selain wujud. Kan banyak yang cabang-cabang. Apa selain wujud tuh? Adam, apa lagi? Kan payah jadi orang awam belajar tauhid. Jadi memilih did daripada nakid. Tapi hakikatnya lebih baguslah did daripada nakid. Ya, lebih bagus nakid daripada did. Terbalik, ya. Putih lawannya, ya, hitam. Kalau did, ya, kalau nakid putih lawannya selain putih. Wah, banyak yang ternafi. Baik. Wahiyal adamu. Ya Allah, hujan lagi, biar lama ngajinya. Wahiyal adamu, ya, dan yaitu tiada lawan bagi wujud. Jadi adam itu, ya, adalah lawan bagi wujud. Dan berbetulan antara wujud dan adam itu daripada berbetulan antara sesuatu dan barang yang terlebih khusus daripada nakid. Karena bahwasanya nakid wujud itu la wujud, ya, yakni tiada wujud, dan yaitu yakni perkataan tiada wujud terlebih melengkapi pada Adam karena bahwasanya ia mencapai akan Adam. Nah, jadi gini, al-adamu, ya, itu adalah lawan dari wujud. Ini nakid apa did? Did. Ya. Nah, ketika diartikan dengan nakid, maka wujud lawannya la wujud. Tidak wujud.
maka semuanya. Ya, makanya di sini dikatakan makna nakid itu terlebih melengkapi daripada Adam, karena Adam itu adalah tid. Nah, itu yang saya sebutkan tadi, bahwa nakid lebih melengkapi, lebih bagus daripada Adam yang berupa did. Nah, dan amrun itibari dan ahwal atas orang yang berkata dengan dia, maka Adam itu terlebih khusus daripada la wujud yang nakid wujud. Kalau disebut al-Adam berarti did, ya kan? Tapi ketika disebut wujud, la wujud berarti nakid. Masuklah semuanya, mau dia yang maujud, mau dia yang mau dia awal, mau dia amrun itibari, mau dia ma'dum, masuk semuanya. Kalau dia nakid, yang artinya kesimpulannya nakid tetap lebih utama daripada did. Itu aja intinya. Nah, itu saya lewatkan sedikit supaya contoh. Awal hadis itu akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Hadis ini bukan hadis Nabi. Ya, hadis lawannya qidam. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada moderator.